Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Manajemen Kualitas dengan topik pengenalan manajemen kualitas. Di dalam memahami konsep kualitas, setidaknya ada satu pertanyaan yang bersifat penting yang harus mampu kita jawab, yaitu apa yang seharusnya dilakukan guna selalu meningkatkan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing yang dimaksud mencakup keunggulan komparatif, yaitu berkaitan dengan keunggulan dalam hal biaya. Artinya adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pesaing. Keunggulan diferensial adalah keunggulan berikutnya, yaitu ketika produk yang ditawarkan perusahaan berbeda dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing, sehingga terlihat atau dirasakan keunikannya dan lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing. Keunggulan bersaing dapat diraih melalui kemampuan sebuah organisasi atau perusahaan dalam menciptakan produk yang berkualitas. Sedangkan untuk menjaga konsistensi kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar, perlu dilakukan pengendalian kualitas yang disebut dengan quality control. Disinilah letak konsep kualitas. Faktor utama yang menentukan kinerja suatu perusahaan atau organisasi adalah kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, di mana produk dan jasa yang berkualitas adalah produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga secara konsekuensi, capaian kinerja perusahaan akan mencakup berbagai aspek fungsional seperti kinerja keuangan, produktivitas, dan pemasaran. Sebagai contoh, meningkatnya penjualan suatu produk yang berkualitas akan berdampak pada peningkatan kinerja keseluruhan, seperti meningkatnya keuntungan, meningkatnya nilai saham, dan image perusahaan yang menjadi lebih baik di mata publik. Pengertian kualitas setidaknya dapat kita fahami melalui 3 definisi yang cukup populer. Definisi pertama, yaitu menurut Juran, mendefinisikan kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya. Definisi yang kedua, menurut Crosby, yang mendefinisikan kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability atau ketersediaan, dalam hal ini ketersediaan bahan baku hingga ketersediaan produk jadi yang akan ditawarkan. Kemudian delivery atau pengiriman berkaitan dengan seberapa cepat produk yang dihasilkan sampai kepada konsumen. Lalu reliability berkaitan dengan kesesuaian, kehandalan atau kemampuan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu maintainability atau kemampuan produk untuk dipelihara atau diperbaiki. Dan yang terakhir berkaitan dengan cost effectiveness, yaitu sejauh mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa mencapai efisiensi. Definisi yang ketiga, yaitu menurut Deming, mengartikan kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa yang akan datang. Pada dasarnya, konsep kualitas harus bersifat menyeluruh, baik produk maupun prosesnya. Kualitas produk meliputi kualitas bahan baku dan barang jadi.
Sedangkan kualitas proses meliputi kualitas segala sesuatu yang berhubungan dengan proses produksi perusahaan manufaktur dan juga proses penyediaan jasa atau layanan bagi perusahaan jasa. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, kualitas harus dibangun sejak awal. Dalam arti, dari penerimaan input hingga perusahaan menghasilkan output bagi pelanggannya. Setiap tahapan dalam proses produksi maupun penyediaan jasa atau pelayanan juga harus berorientasi pada kualitas tersebut. Sehingga hal ini disebabkan setiap tahapan proses mempunyai pelanggan. Hal ini berarti pelanggan suatu proses adalah proses selanjutnya dan pemasok suatu proses adalah proses sebelumnya. Di dalam menerapkan manajemen kualitas, ada satu figur penting yang disebut manajer yang bertanggung jawab atas berjalannya mutu atau standar kualitas pada sebuah organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, bila kita telisik, setidaknya ada 3 peran manajer kualitas. Yang pertama adalah sebagai peran interpersonal. Yang dimaksud peran interpersonal di sini adalah meliputi peran kepemimpinan sebagai simbol perusahaan dan penghubung dengan pihak eksternal perusahaan. Adapun peran yang kedua, yaitu peran informatif. Meliputi peran untuk memonitor kegiatan dalam organisasi, penyebaran informasi kepada pihak internal dan eksternal, dan peran sebagai juru bicara ke pihak eksternal organisasi. Kemudian yang 3, yaitu peran pengambil keputusan. Pada peran ini, manajer memiliki kemampuan dalam hal peran entrepreneurship, peran penanganan gangguan baik dari dalam maupun dari luar organisasi, peran pengalokasian sumber daya, dan peran sebagai negosiator dengan pihak eksternal. Sejauh ini kita sudah memahami ruang lingkup kualitas dan juga pengertian kualitas serta manajer kualitas. Oleh karena itu, mahasiswa sekalian, berikutnya adalah setidaknya kita harus memahami atau mengetahui 7 alasan mengapa kualitas penting. Yang pertama, kualitas berkaitan dengan reputasi perusahaan. Perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkualitas akan mendapat predikat sebagai organisasi yang mengutamakan kualitas. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapatkan nilai lebih di mata masyarakat. Yang kedua, pentingnya berkaitan dengan penurunan biaya. Paradigma lama di dalam dunia bisnis menyatakan, untuk menghasilkan produk berkualitas selalu membawa dampak kepada peningkatan biaya. Sementara, paradigma baru menyatakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, perusahaan atau organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. Hal ini disebabkan karena produk atau jasa yang dihasilkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikutnya, kepentingan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan peningkatan pangsa pasar. Sebagaimana kita ketahui, pangsa pasar akan meningkat bila minimisasi biaya tercapai. Karena organisasi atau perusahaan dapat menekan harga, walaupun kualitas tetap menjadi yang terutama. Hal inilah yang mendorong konsumen untuk membeli kembali produk atau jasa tersebut, sehingga pangsa pasar otomatis meningkat. Berikutnya, kepentingan yang keempat berkaitan dengan
pertanggungjawaban produk. Dengan semakin meningkatnya persaingan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, maka organisasi atau perusahaan akan dituntut untuk semakin bertanggung jawab terhadap desain, proses, dan pendistribusian produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Selain itu, pihak perusahaan atau organisasi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya untuk memberikan jaminan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Disinilah diperlukan standar yang bukan hanya standar sistem manajemen kualitas, melainkan standar kualitas produk dan jasa. Kemudian, pemirsa sekalian, yaitu tingkat kepentingan yang kelima adalah dampak internasional. Bila mampu menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, maka selain dikenal di pasar lokal, produk atau jasa yang ditawarkan juga akan dikenal dan diterima di pasar internasional. Kepentingan yang keenam berkaitan dengan penampilan produk atau jasa. Kualitas akan membuat produk atau jasa dikenal, dan hal ini akan membuat perusahaan atau organisasi yang menghasilkan produk atau menawarkan jasa juga dikenal dan dipercaya masyarakat luas. Dengan demikian, tingkat kepercayaan pelanggan dan masyarakat semakin meningkat sehingga perusahaan atau organisasi tersebut akan lebih dihargai. Pada akhirnya, kepentingan yang ketujuh berkaitan dengan kualitas yang dirasakan atau dipersepsikan oleh konsumen. Persaingan saat ini bukan lagi masalah harga, melainkan kualitas produk. Hal inilah yang mendorong konsumen untuk mau membeli produk atau barang dengan harga yang tinggi, namun dengan kualitas yang tinggi pula. Tetapi, kualitas memiliki banyak dimensi yang bersifat subjektif, sehingga produsen dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, dan mampu menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka. Berikutnya, saudara-saudara mahasiswa sekalian, kita akan membahas mengenai dimensi kualitas, yang mana kita bisa mengkajinya dimensi kualitas produk barang dan juga dimensi kualitas jasa. Sebagaimana kita ketahui, dimensi produk barang berkaitan dengan industri manufaktur. Menurut Garvin, industri manufaktur memiliki 7 dimensi kualitas. Dimensi yang pertama adalah performance atau kinerja yang disebut sebagai kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk. Dimensi yang kedua adalah fitur, yaitu ciri khas produk yang membedakan dari produk lain yang merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan yang baik bagi pelanggan. Dimensi yang ketiga yaitu reliability. Reliability adalah kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya atau karena mungkin tingkat rusaknya rendah. Dimensi yang keempat adalah conformance, yaitu kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu atau sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dimensi yang kelima, durability, yaitu tingkat keawetan produk atau lamanya umur produk tersebut. Dimensi yang keenam, serviceability, yaitu kemudahan produk bila akan diperbaiki atau kemudahan memperoleh komponen produk tersebut. Dimensi yang ketujuh berkaitan dengan estetik, yaitu keindahan atau daya tarik
produk tersebut. Dan yang ke-8, yaitu dimensi perception, yaitu fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra atau reputasi produk itu sendiri. Melangkah ke dimensi yang berikutnya, yaitu dimensi produk jasa, di mana perannya adalah terletak pada industri jasa. Industri jasa memiliki setidaknya 10 dimensi kualitas. Dimensi yang pertama adalah communication, yaitu komunikasi atau hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa. Dimensi yang kedua, credibility, yaitu kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pihak yang memberikan jasa. Adapun dimensi yang ketiga, security, yaitu keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Dimensi yang keempat, memahami atau mengenali pelanggan, yaitu dalam arti pengertian dari pihak pemberi jasa pada penerima jasa atau pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa. Dimensi yang kelima adalah tangibles, yaitu bahwa dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan harus dapat diukur atau dibuat standarnya. Melangkah ke dimensi yang keenam, yaitu reliability, yaitu konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji para penerima jasa. Dimensi yang ketujuh berkaitan dengan responsiveness, yaitu tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa. Dimensi yang kedelapan berkaitan dengan competence, yaitu kemampuan dan keterampilan pemberi jasa yang dibutuhkan setiap orang dalam perusahaan untuk memberikan jasanya kepada penerima jasa. Dimensi yang keenam yaitu akses. Akses berkaitan dengan kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh pihak atau pelanggan atau penerima jasa. Dan yang terakhir yaitu dimensi courtesy, berkaitan dengan kesopanan, respek, perhatian, dan kesamaan dalam hubungan personil. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, itulah beberapa konsep dimensi kualitas baik pada produk barang atau produk jasa. Melangkah ke pembahasan berikutnya, di dalam menerapkan prinsip-prinsip kualitas, setidaknya dibutuhkan 6 konsep agar implementasi kualitas mampu berjalan dengan baik. Konsep yang pertama adalah kepemimpinan, yaitu sejauh mana tingkat atau level manajerial dalam sebuah organisasi atau perusahaan mampu berkoordinasi dengan baik, mengkoordinir, memberikan arahan atau komunikasi, serta mendelegasikan wewenang kepada seluruh pihak yang terkait dengan satu pekerjaan. Yang kedua, berkaitan dengan fokus pada pelanggan. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan kualitas, kita perlu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Adapun konsep yang ketiga, sebuah perusahaan atau organisasi mulai harus membiasakan membuat atau membangun keputusan berdasarkan fakta yang dihasilkan dari data, sehingga keputusan atau kebijakan akan dilahirkan atau ditetapkan secara objektif. Adapun konsep yang keempat, yaitu keterlibatan semua pihak. Kualitas bukan hanya tanggung jawab satu orang, satu tim, atau satu bidang saja, namun juga membutuhkan keterlibatan semua pihak hampir di seluruh lini organisasi atau perusahaan. Adapun konsep yang kelima berkaitan dengan pendekatan proses. Yang dimaksud dengan pendekatan proses di sini adalah bahwa untuk menghasilkan kualitas yang baik, perlu memperhatikan prosedur, proses produksi,
agar produk yang dihasilkan memenuhi kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah prinsip perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan, yaitu satu prinsip atau filosofi bahwa sebuah perusahaan harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.